Setelah terjadinya gencatan senjata pada tahun 1953, semenanjung Korea dibagi menjadi dua bagian. Di bagian utara ada Korea Utara yang dipengaruhi oleh Uni Soviet, sedangkan di bagian selatan ada Korea Selatan yang dipengaruhi oleh Barat. Dalam hal ini tentu saja Amerika Serikat. Banyak sekali ketimpangan yang begitu terlihat di kedua negara ini. Ini kita bisa lihat dari berbagai sisi, mulai dari sumber daya hingga sistem pemerintahannya. Meski sama-sama terletak di semenanjung Korea, kedua negara ini memiliki kebudayaan dan hiburan yang berbeda-beda. Dan yang ingin gue bahas kali ini adalah bagaimana Korea Selatan bisa maju seperti sekarang, dan bagaimana kehidupan di Korea, dan apakah benar penduduk Korea Selatan itu rasis. Mari kita bahas di Teman Santai. Oke, kita mulai dari sistem pemerintahannya terlebih dahulu. Tidak seperti tetangganya, Korea Utara yang mengusung politik dinasti di bawah kendali ideologi komunis. Korea Selatan cenderung lebih ke arah yang demokratis. Korea Selatan merupakan negara republik. Seperti negara-negara republik lainnya, di Korea Selatan memiliki sistem pemerintahannya menjadi tiga bagian, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Lembaga eksekutif sendiri diisi oleh presiden yang dipilih melalui pemilu dan memiliki masa jabatan selama 5 tahun. Ini ya mirip seperti di Indonesia lah. Dan dibantu oleh Perdana Menteri yang ditunjuk oleh presiden melalui persetujuan dari Majelis Nasional. Kalau Majelis Nasional di Korea ini kalau disamakan seperti di kita, itu semacam seperti DPR. Kemudian lembaga legislatif. Lembaga ini dipegang oleh Dewan Perwakilan yang dipilih 4 tahun sekali, bisa juga atas permintaan dari presiden itu sendiri. Since the start of this bruising campaign, Conservative challenger Yoon Suk-yeol had remained neck and neck with his liberal rival Lee Jae-myung. Bagi kalian yang belum tahu, dulunya Korea Selatan ini adalah negara yang miskin, sangat-sangat miskin. Nah, menurut catatan sejarah pada tahun 1950-an, Korea Selatan adalah salah satu negara termiskin di dunia. Dan semua itu berubah pada tahun 60-an, ketika Park, Presiden Korea Selatan pada saat itu. Park adalah orang yang meletakkan fondasi ekonomi modern di Korea saat ini. Mereka ini mulai sadar mereka nggak punya sumber daya alam, mereka sadar nggak punya natural resource, jadi mereka bergerak ke arah yang lain. Program-program ekonomi berfokus pada industri-industri yang berorientasi pada ekspor dan memerlukan alat-alat ringan dan tenaga manusia. Sehingga dari situ industri swasta mulai tumbuh di Korea Selatan, dan berakibat pada barang-barang hasil industri Korea Selatan ini mulai menyerbu pasar-pasar luar negeri dan uang mulai mengalir deras masuk ke Korea Selatan. Di era 70-an, modal ekonomi yang telah terkumpul tersebut diinvestasikan untuk memulai diversifikasi ekonomi ke arah industri berat seperti industri baja, perkapalan, hingga ke elektronik. Hal inilah yang kemudian memunculkan para perusahaan-perusahaan besar seperti Hyundai, Samsung, dan lain sebagainya. Para pengusaha inilah yang kemudian menggerakkan penyerapan sektor tenaga kerja dan perbaikan ekonomi di masyarakat, sekaligus meletakkan dasar perekonomian yang baik untuk Korea Selatan itu sendiri. Kemiskinan juga turut menjadi salah satu pemicu masyarakat Korea Selatan untuk sangat peduli pada tingkat pendidikan generasi penerus mereka. Sehingga rata-rata saat ini orang Korea Selatan mengenyam pendidikan hingga ke jenjang sarjana. Keinginan tinggi untuk pendidikan ini juga menjadi salah satu faktor kemajuan bagi Korea Selatan. Sumber daya manusia yang berkualitas menyebabkan banyak orang-orang yang tepat menduduki posisi yang tepat, baik di pemerintahan maupun di masyarakat. Dari segi dunia hiburan juga mereka juga bergerak ke ranah entertainment. Melalui pop culture-nya Korea Selatan mampu merubah negaranya yang dulu miskin sekarang menjadi sebuah negara yang besar, sebuah negara yang maju. Ini bisa kita lihat dari bagaimana K-pop dan serial-serial dramanya mampu dinikmati kebanyakan orang di seluruh dunia. Tapi terlepas dari kemajuan negaranya yang sangat keren ini, Korea Selatan juga tak terlepas dari sisi gelap yang bahkan Korea Selatan ini dicap sebagai salah satu negara paling rasis di dunia. Tentu saja dalam hal ini kita tidak bisa melihat dari satu sisi. Kalau kita berbicara soal rasisme di sebuah negara, maka kita harus berfokus pada data dan fakta di lapangan. Sebenarnya
isu rasisme di Korea sudah lama menjadi pembicaraan di seluruh dunia ya. Banyak yang tidak setuju, banyak juga yang mengamininya. Pada tahun 2014, Seoul Institute pernah melakukan survei terhadap 2.500 orang asing yang tinggal di Korea dan hasilnya adalah 94,5%-nya mengaku pernah mengalami tindakan diskriminasi. Lalu menurut World Value Survey pada rentang waktu 2010 hingga 2014, mereka juga melakukan survei ke penduduk asli Korea dan mendapatkan total hingga 44% warga Korea tidak ingin memiliki tetangga orang asing, dan lebih spesifiknya lagi, tindakan ini mereka tujukan untuk orang-orang yang berasal dari Afrika dan Asia bagian selatan. Lalu yang jadi pertanyaannya sekarang adalah kenapa hal ini bisa terjadi? Have you ever experienced any racism in Korea? They happen to know that I'm from Africa, exactly West Africa. They say there is no job, even though there was a job. I take my bag and I want to go. He come to me. He want fighting with me. In Korean culture, I realize I have to say, being white is so important. Kalau kita telusuri lebih dalam lagi, ternyata sumber masalahnya terletak pada sebuah regulasi yang diterapkan oleh pemerintah Korea Selatan itu sendiri. Dan regulasi ini bernama Minjok, sebuah regulasi untuk pemurnian ras Korea. Jadi memang beberapa regulasi di Korea cenderung pada penguatan ras atau bisa dibilang based on pemurnian ras. Lalu pemerintah Korea sadar akan hal ini, lalu mereka melakukan revisi terhadap regulasi tentang penguatan ras ini. Dan yang kedua, kita bisa melihat dari budaya-budayanya, dari cara mereka berpenampilan. Mereka sangat memperhatikan penampilannya. Bahkan yang let's say bukan artis pun mereka juga sangat memperhatikan penampilan mereka. Orang Korea, baik laki-laki maupun perempuan, penampilan mereka sangat enak dilihat juga, termasuk fisik. Karena alasan itulah kenapa operasi plastik Korea Selatan adalah hal yang sangat jamak dan lumrah dimanapun. Dalam sebuah wawancaranya kepada Hamilton Post, So Yoo-Lin, seorang peneliti dari Seoul National University, mengatakan operasi plastik di Korea itu adalah cara warga Korea untuk bertahan hidup. Karena apa? Mereka dengan melakukan operasi plastik, mereka merasa bahwa hidup mereka akan jauh lebih beruntung. Jadi begini, semakin tampan wajah mereka, semakin cantik wajah mereka, mereka merasa akan jauh lebih beruntung. Dan pendapat itu disampaikan oleh Dr. Ju Won. Lalu dengan standar penampilan mereka yang begitu tinggi, jadi tidak mengherankan kenapa isu-isu rasal di Korea juga sangat tinggi. Beliau juga percaya bahwa yang melakukan tindakan ini hanyalah oknum-oknum orang Korea yang merasa superior, merasa dirinya paling sempurna. Masih banyak orang-orang Korea yang baik, percaya itu. Ya ini seperti netizen Indonesia lah, yang dianggap tidak ramah di media sosial. Tapi kan nggak semuanya berperilaku seperti itu kan. Oke, sekian dulu video dari gua. Jika ada kurang lebihnya gue mohon maaf. Jangan lupa subscribe. Terima kasih banyak.